Artinya bahwa apa? Kelihatan sekali kalau nadanya itu kemudian ngambil yang rendah gitu ya. Bunyi sangkakala. Wah, rendah sekali ya. Yesus sungguh naik ke surga. Dan kesaksian para murid menyebutkan bahwa Yesus naik ke surga sendiri. Artinya bahwa dia menjadi yang pertama dari segala makhluk yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa yang dialami dan dirasakan oleh para murid ketika mereka duduk bersama-sama dengan Yesus, dan akhirnya mereka melihat sendiri bahwa Yesus sungguh-sungguh wafat di kayu salib. Mereka juga melihat sendiri fakta mengenai makam kosong, di mana itu kemudian membawa keyakinan yang amat besar bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian para murid melihat sendiri dengan mata kepala mereka Yesus yang terangkat ke surga memberkati para murid itu. Semuanya semakin membuktikan dan menegaskan bahwa Yesus sungguh adalah Putra Allah. Semua yang terjadi di alam oleh Tuhan Yesus sebetulnya telah disampaikan oleh Yesus sendiri. Maka dalam amanat perpisahannya yang selama beberapa hari terakhir ini, sudah hari Minggu yang lalu kita renungkan, Yesus selalu berpesan kepada murid agar hidup dalam damai, agar hidup saling mengasihi. Tidak pernah Yesus kemudian mengatakan agar murid-murid yang masih hidup di dunia itu kemudian mereka harus berseteru, harus bersekongkol dan lain sebagainya. Meskipun Yesus pernah memperingatkan para murid bahwa mereka pasti akan mengalami penganiayaan. Penganiayaan oleh iman karena Kristus yang wafat dan bangkit itu. Dan jelas sekali bahwa dalam kisah para rasul, terutama pasal-pasal belasan, pasal 14, 15, kita semua melihat bahwa para murid, khususnya Petrus dan juga Paulus yang baru menjadi rasul Kristus itu, mereka sungguh-sungguh ditetapkan pada peristiwa-peristiwa dan persoalan-persoalan yang menjadi risiko mereka mengikuti Yesus. Yesus yang naik ke surga, ini yang juga kita nanti-nantikan dalam masa Paskah selama 40 hari. Meskipun sebetulnya secara teologis kenaikan Yesus ke surga itu terjadi saat Yesus sudah bangkit dari antara orang mati itu, sehingga itu merupakan satu realitas peristiwa iman yang kemudian kita rayakan dalam waktu yang berbeda. Ini untuk memberi kesempatan kepada kita, sebagaimana dulu bangsa Israel harus menunggu 40 tahun lamanya keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kita juga diajak untuk mensyukuri rahmat Tuhan berupa kebangkitannya itu selama 40 hari. Nah, hari kenaikan Tuhan ini kita juga masih merayakan Paskah Kristus itu sendiri. Bahkan besok Minggu kita juga masih merayakan Paskah yang ke-7. Nah, ada orang bilang ada Paskah kedua, lalu ada Natal kedua. Tapi kalau kita sebetulnya Paskah itu sampai Paskah yang ke-7. Setiap hari Minggu itu, setiap hari Minggu pasti jatuh hari Minggu Paskah. 10 hari setelah hari ini, genap hari ke-50, kita bersama dengan para murid merayakan Pentakosta. Dan kerap kali kenaikan Tuhan lalu Pentakosta itu jatuh pada bulan Mei. Nah, bulan Mei maka kita persembahkan secara khusus untuk mengaturkan sembah dan bakti kita kepada Bunda Maria. Sebab kesaksian kitab suci juga mengatakan bahwa para rasul, para murid bersama dengan Bunda Maria, mereka sehati sejiwa menantikan
rahmat pencurahan Roh Kudus itu. Nah, maka Bapak Ibu, mudah ya, ini para siswa Anda semua yang diundang. Saudara-saudara, kalau kita semua ketika sudah diperkenankan waktunya untuk kembali kepada Allah kita, kita juga akan mengalami kematian. Kita juga akan mengalami kebangkitan. Dan sebagaimana Yesus sudah mengalami, kita juga akan mengalami kenaikan ke surga. Sungguh kita juga merayakan apa yang menjadi keyakinan iman para murid, terutama Lukas, di mana ia menulis kisah para rasul ini, di mana dia sungguh-sungguh juga mencantumkan dalam tulisannya peristiwa dalam kisah para rasul pasal 1 ini, bahwa sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus memberikan pesan kepada para murid supaya mereka berani mewartakan Injil. Ini juga bergema untuk kita, agar rahmat yang telah kita terima, iman yang kita pegang selama ini bahwa Yesus sungguh-sungguh wafat dan bangkit dan terangkat ke surga, itu sungguh-sungguh bisa menguatkan orang lain. Bukan saja berdaya guna untuk kita, tetapi itu juga berdaya makna bagi orang lain. Membawa berkat bagi orang lain, ini pula yang menjadi tugas kita. Di samping kita juga mewartakan Injil. Sebagaimana bahwa berkat itu juga salah satu hal konkret dari kuasa Injil itu sendiri. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan supaya sungguh-sungguh ketekunan kita di dalam mengimani Kristus ini membuahkan penghiburan iman. Pengharapan kita akan kebangkitan kelak juga semakin mengantar kita kepada keyakinan iman dan penggenapan iman kita bahwa Yesus yang telah terangkat ke surga pun kelak juga akan mempersatukan kita dalam himpunan Tritunggal Maha Kudus dan orang-orang kudusnya.